Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Desi Lawati Mohu dengan NIM 211052059. Di sini saya akan mencari uji satu sampel t-test menggunakan SPSS. Baiklah, di sini ada contoh soal. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil belajar ke-12 orang siswa tersebut adalah sebagai berikut. Seperti pada tabel pada gambar berikut, yaitu rata-rata hasil belajar. Yang pertama 78,3, 74,7, 80,5, 83,5 dan seterusnya. Catatan, data merupakan nilai rata-rata rapot siswa pada ujian tengah semester 1 atau UTS. Tahapan analisis yaitu input, kemudian analisis, lalu kemudian output. Nah, di sini ada hasil data yaitu 78,3, 74,7, 80,5 dan seterusnya. Di situ ada di data view. Selanjutnya kita klik deskriptif statistik. Kemudian explore. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu hasil belajar. Lalu kita klik plots. Setelah itu kita centang normality plots with test. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita klik lagi OK. Nah, setelah itu akan muncul hasil belajar siswa. Dasar keputusan uji normalitas. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5 maka data berdistribusi normal. Jika signifikan lebih kecil dari 0,5 maka data tidak berdistribusi normal. Hipotesis penelitian. H0 sama dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75. HA sama dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Dasar keputusan uji satu sampel t-test. Dasar pengambilan keputusan dalam uji satu sampel t-test dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama membandingkan nilai signifikan atau signifikansi dengan 0,5. Dan yang kedua membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel, dan yang ketiga melihat perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel dengan kurva. Nah, di sini ada nilainya. Selanjutnya kita klik analyze. Lalu kita klik compare means. Lalu kita klik lagi independent sample t-test. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya hasil belajar kita pindahkan ke kolom sebelah. Nah, selanjutnya kita klik option, kemudian kita klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan t-test. Dasar keputusan berdasarkan nilai signifikan. Jika nilai signifikan 2 taylet lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Jika nilai signifikan 2 taylet lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Keputusan karena nilai signifikan 2 taylet sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas H0 ditolak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75.
Selanjutnya, perbandingan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Keputusan karena nilai T hitung sebesar 3,029 lebih besar dari T tabel 2,201, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Dengan rumus mencari T tabel yaitu sama dengan 0,05 per 2 di F sama dengan 0,025 sama dengan 11. Kemudian lihat pada distribusi nilai T tabel statistik, maka ketemu nilai T tabel sebesar 2,201. Baiklah, itulah tadi uji satu sampel menggunakan SPSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.